Anies Baswedan datang ke acara halal bihalal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas. Kedatangan Anies ini mengejutkan karena sebenarnya dia tidak diundang. Partai Demokrat bahkan merasa perlu menyampaikan secara terbuka kepada publik bahwa Anies memang tidak termasuk dalam daftar undangan. Itu artinya Demokrat sepertinya tidak mau dikait-kaitkan dengan kepentingan politik Anies. Kedatangan Anies yang tanpa undangan itu bisa dibaca sebagai upaya membuka kembali jalur komunikasi yang sempat rusak. Karena Agus Harimurti Yudhoyono sempat dikecewakan oleh Anies ketika ingin maju Nyapres 2024 silam. Anies lebih memilih Muhaimin sebagai cawapresnya daripada AHY. Sementara itu, sikap Demokrat yang secara eksplisit menegaskan bahwa Anies tidak diundang menunjukkan kehati-hatian mereka untuk tidak menimbulkan tafsir liar, terutama dari mitra koalisi mereka saat ini, yaitu Prabowo Subianto. Momentum halal bihalal memang selalu menjadi ruang yang unik dalam tradisi politik Indonesia. Ia menjadi semacam zona netral, tempat tokoh-tokoh yang sebelumnya berseberangan bisa bertemu tanpa harus langsung dicurigai sedang menyusun agenda politik. Kunjungan Anies di Cikeas yang memaksakan diri datang meski tanpa undangan tampaknya adalah murni kepentingan politik. Dalam tradisi sosial kita, terutama masyarakat Jawa, kunjungan Anies itu agak tidak lazim. Umumnya, masyarakat Jawa tidak akan datang di suatu acara tanpa undangan, kecuali mereka punya hubungan keluarga. Kehadiran Anies itu bisa dipahami sebagai langkah pendekatan halus. Ia tidak datang membawa pernyataan politik, tidak pula menyampaikan agenda terbuka. Ia datang sebagai tamu lebaran. Tetapi dalam politik, kehadiran fisik itu sendiri sudah merupakan pesan. Ada sinyal bahwa ia tidak ingin membiarkan hubungan dengan Demokrat tetap dingin setelah konflik politik Pilpres 2024 silam. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga bahkan melihat langkah ini sebagai upaya Anies untuk mencairkan hubungan yang sempat membeku. Ia menilai kehadiran Anies dalam momentum halal bihalal tampaknya dimaksudkan untuk memulihkan relasi politik yang sempat terganggu. Dalam pandangannya, Anies ingin agar konflik yang terjadi pada masa Pilpres bisa mulai diurai melalui pendekatan komunikasi yang lebih cair. Kita masih ingat bagaimana hubungan Anies dengan Demokrat retak ketika ia lebih memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Padahal saat itu Agus Harimurti Yudhoyono hampir pasti dianggap sebagai pendampingnya. Keputusan tersebut bukan hanya mengecewakan secara politik, tapi juga menyisakan luka yang mendalam bagi kubu Cikeas. Demokrat kemudian keluar dari barisan pendukung Anies dan justru bergabung dengan kubu Prabowo Subianto. Pilihan Demokrat itu terbukti strategis. Mereka kini menjadi bagian dari kekuatan pemerintahan. Posisi ini tentu tidak ingin diganggu dengan sinyal-sinyal politik yang ambigu. Itulah mengapa penegasan bahwa Anies tidak diundang menjadi penting. Pernyataan itu seperti pagar narasi. Demokrat ingin memastikan bahwa publik, terutama Prabowo, tidak salah membaca situasi. Dalam gaya komunikasi politik yang dingin dan terukur, Demokrat seakan ingin mengatakan, kami tetap menghormati silaturahmi, tetapi jangan ditafsirkan sebagai kedekatan politik. Ini adalah bentuk political signaling yang tidak konfrontatif, tetapi sangat jelas arahnya. Penegasan bahwa tidak ada pembicaraan politik juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Bahkan pernyataan bahwa terlalu jauh jika pertemuan itu dikaitkan dengan rencana koalisi menunjukkan Demokrat ingin memastikan tidak ada spekulasi sejak awal. Mereka seperti ingin memastikan bahwa tidak ada ruang tafsir bahwa pertemuan itu adalah bagian dari konsolidasi kekuatan alternatif. Hal ini sangat masuk akal jika dikaitkan dengan posisi Demokrat saat ini yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo. Dalam situasi seperti ini, menjaga kepercayaan jauh lebih penting daripada membuka kemungkinan baru yang belum tentu menguntungkan. Politik koalisi selalu bertumpu pada trust, dan trust itu harus dijaga melalui simbol-simbol kecil seperti klarifikasi semacam ini. Karena kalau mereka diam, opini akan berkembang liar. Terlebih lagi, hubungan Anies dan Prabowo sendiri memiliki sejarah rivalitas yang cukup tajam. Salah satu momen yang paling diingat publik adalah ketika Anies memberikan nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dalam debat Pilpres 2024. Nilai itu menjadi simbol kritik keras yang sampai sekarang masih melekat dalam memori politik publik. Prabowo sendiri bahkan sempat menyinggung kembali momen tersebut setelah menjadi presiden.
Ini menunjukkan bahwa dinamika kompetisi politik tidak serta-merta hilang setelah pemilu selesai. Prabowo tetap mengingat momen itu. Anies diposisikan sebagai lawan politiknya, bahkan setelah pemilu selesai. Dalam konteks itulah, Demokrat tampaknya tidak ingin memberi kesan bahwa mereka sedang membuka ruang bagi rival lama presiden yang mereka dukung. Anies mungkin ingin memperbaiki hubungan komunikasi, tetapi Demokrat harus mempertimbangkan faktor yang lebih besar, yaitu stabilitas posisi mereka dalam pemerintahan. Dari sudut pandang Anies, langkah ini tetap rasional. Seorang politisi dengan ambisi besar tidak mungkin membiarkan hubungan dengan partai besar seperti Demokrat renggang. Membangun kembali komunikasi adalah langkah minimal yang harus dilakukan, meskipun hasilnya belum terlihat dalam waktu dekat. Upaya Anies untuk merapat ke Demokrat tampaknya masih terbentur oleh kuatnya koalisi Prabowo. Selama Demokrat masih merasa nyaman berada dalam koalisi Prabowo, sulit membayangkan mereka akan membuka ruang politik baru yang bisa mengganggu keseimbangan tersebut. Bahkan bisa dikatakan peristiwa ini justru memperlihatkan bahwa posisi Anies saat ini masih berada di luar orbit kekuasaan. Ia masih memiliki pengaruh, masih memiliki basis pendukung, tetapi belum memiliki jembatan politik yang cukup kuat untuk kembali masuk dalam lingkar koalisi besar. Situasi setelah pertemuan tanpa undangan di Cikeas itu menunjukkan harapan Anies untuk kembali membangun poros politik bersama AHY pada Pilpres 2029 tampaknya tidak akan mudah. Konstelasi politik hari ini menunjukkan Demokrat lebih memilih menjaga kenyamanan berada dalam koalisi Prabowo daripada membuka ruang spekulasi baru. Ketika Anies baru sebatas mencoba membuka komunikasi lewat momentum silaturahmi saja, respons yang muncul sudah sangat hati-hati, bahkan cenderung menjaga jarak. Anies baru tahap kulo nuwun saja sudah ditolak mentah-mentah oleh Demokrat. Namun, percaturan politik seringkali bisa berbelok di tengah jalan. Saat ini, Demokrat memang masih memiliki kepentingan untuk merapat ke Prabowo. Apalagi AHY memiliki peluang besar untuk bersaing sebagai cawapres Prabowo berikutnya. Penegasan bahwa mereka tak mau dikaitkan secara politik dengan Anies adalah salah satu cara untuk menunjukkan sikap mereka sekarang.